Ya baik pemirsa Gamal Lama TV, kembali lagi di Dialog Spesial. Di segmen terakhir ini masih bertemakan respon tingginya angka pernikahan dini di Kota Ternate. Dan masih bersama saya, masih bertahan di sini ada Pak Charles Franz dan manajer operasional Wahana Visi Indonesia Areal Ternate, dan juga Ibu Marjorie Amal, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Kota Ternate. Ya mungkin saya ke Pak Charles lagi nih. Nah, ini kan saya tahu bahwa catatan Wahana Visi ini kan selalu mendampingi pemerintah Kota Ternate dalam hal untuk menuju kota layak anak, kemudian juga memperjuangkan juga ikut berkontribusi dalam Pulau Hiri menuju Pulau Layak Anak. Nah, kalau kita lihat dengan angka-angka yang tadi disebutkan dari segmen awal ini akan agak gerah juga. Apakah ini nanti ke depan juga mungkin akan mempengaruhi perjuangan yang sudah dilakukan sebelumnya ini? Ya, baik. Ya, baik Pak Charles, apakah Wahana Visi sudah, ini kan baru ya, tahun 2021 ya, perwali yang terbaru ya di tahun ini ya. Apakah Wahana Visi sudah membedah ya, isi materi perwali ini, dan mungkin dalam analisa Wahana Visi sendiri ya, ini bisa ya untuk mempengaruhi ya, agar menekan atau merem angka ini bisa naik ya? Iya, jadi saya mungkin cerita sedikit saja. Perwali ini datangnya bukan dari pemerintah langsung turunkan, tetapi ini adalah proses dari penyusunan bersama. Jadi semua pihak terlibat Pak di dalamnya, dari akademisi, dari bahkan anak-anak juga dilibatkan untuk mengkritisi isi perwali ini, untuk mempertajam. Setelah proses FGD besar dilakukan, kita bentuk tim kecil ya. Tim kecil itu langsung mempertajam isi dari perwali ini. Setelah dipertajam, baru perwali ini diserahkan ke bagian hukum mengirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi, baru itu akhirnya baru disahkan sebagai perwali. Jadi proses ini menurut saya sudah dilakukan bersama-sama, dan setiap orang melihat dari kacamatanya masing-masing. Sehingga kami percaya dan yakin bahwa perwali yang kita hasilkan saat ini dengan pencegahan yang kita lihat, bahkan sebenarnya sudah ada treatment ketika ada korban, ketika ada anak yang mengalami pernikahan ini, apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Jadi bukan hanya mencegah, ketika itu terjadi apa yang bisa lakukan. Jadi seperti itu Pak. Jadi menurut kami perwali ini sudah cukup mewakili. Kita bilang strategi advokasi ini sudah lahir dari masyarakat, dan itu sudah disahkan oleh pemerintah. Jadi semua unsur sudah terlibat di dalamnya, dan semua unsur sudah memasukkan inisiatif dan menyampaikan peran mereka di dalam perwali tersebut. Ya, ya.
Baik. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa perwali ini kan tidak berbicara tentang sanksi, ya. Berarti kan tidak ada yang mengikat, ya. Katakanlah indikator keberhasilan apa yang mungkin bisa diuji dari perwali nomor 2 tahun 2021 ini, ya, dari kacamata Wanafi sendiri. Baik. Pertama tentu kita berharap penurunan angka pernikahan usia anak itu menjadi indikator. Itu pertama pastinya. Yang kedua, kita berharap supaya pengadilan agama maupun pengadilan negeri mempertimbangkan lagi dispensasi yang mereka berikan, karena ini menyangkut angka yang akan keluar ketika ada usulan untuk menikahkan anaknya di usia anak. Nah, itu bagian yang menurut kami indikator yang harus kita pegang. Nanti yang ketiga adalah orang tua tidak menyelesaikan masalah ekonomi, masalah nama baik keluarga ketika anak punya kasus hamil di luar nikah dengan menikahkan anak. Karena menurut kami dan berdasarkan pengalaman kita, semua pernikahan yang terjadi untuk anak itu dampaknya negatif buat anak itu sendiri. Jadi kita berharap tadi indikatornya orang tua juga itu dilatih dan mereka punya pemahaman yang sama dengan kita, bahwa memecahkan masalah anak dengan pernikahan dini bukan memberikan solusi, tapi justru membuat permasalahan-permasalahan lain di masa yang akan datang. Ya, seperti itu, ya. Baik, ya, saya ke Ibu Atun, ya. Nah, kalau tadi dikatakan, ya, ada indikator untuk menguji perwali ini agar dia bisa berhasil. Nah, apakah nanti juga dari pemerintah kota dalam hari ini juga akan melakukan memperketat batasan-batasan, misalnya dalam hal perizinan, ya, katakanlah menggunakan ruang publik untuk menikah dan sebagainya. Kalau tidak mempertimbangkan usia-usia ini juga akan selalu akan dibatasi. Acuannya adalah perwali ini. Iya, saya pikir begini, ya. Yang paling penting untuk dilakukan oleh pemerintah kota sendiri bukan pembatasan-pembatasan seperti itu. Justru yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Ternate itu harus memastikan, mereka harus memastikan bahwa hal ini, perkawinan anak ini, pencegahannya itu bisa diintegrasikan ke dalam RPJMD dan RKD. Karena percuma kita berbicara soal pencegahan pernikahan anak ketika tidak direspon secara utuh di dalam, atau dia terintegrasi di dalam RPJMD dan RKD. Kalau ini sudah berjalan, saya pikir kolaborasi akan lebih sinergi, ya. Kita berkolaborasi akan lebih sinergi dan tujuan akhir lebih mudah didapat. Saya pikir tidak perlu sesempurna mungkin bahwa pada tahun ini setelah keluarnya perwali kita harus menurunkan sekian persen. Tetapi ini akan berjalan. Karena saya ambil contoh pada saat kita kemarin berbicara dalam tim, ya, Pak Charles, dalam penyusunan perwali, itu ada kabar yang menggembirakan sebenarnya dari pengadilan agama, ya, kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa kami tidak mengabulkan satu dispensasi perkawinan anak karena selisihnya masih beberapa hari lagi. Jadi kami bilang silakan diselesaikan dulu sisa harinya baru mereka bisa menikah. Jadi saya pikir ini satu bentuk-bentuk dukungan. Artinya kesadaran-kesadaran antar lintas sektor bahwa sudah saatnya menabuh gong untuk kita sama-sama berperan dalam bidang masing-masing. Itu satu contoh saja sebenarnya. Oke, ya, baik. Melibatkan wedding organizer mungkin bisa juga seperti itu? Melibatkan wedding organizer? Oke, sebenarnya, tapi saya pikir di Ternate sini tidak, ya, mungkin, ya, tidak seperti ekstrim seperti itu. Justru sebenarnya saya pikir sekolah harus memegang peranan penting. Jadi sekolah harus memegang peranan penting. Ya, baik. Ya, baik, ya, luar biasa, ya. Ini menarik nih, ya, perbincangan menikah usia dini. Tidak ada baik-baiknya kalau kita ngobrol dari awal sampai akhir ini, dan sangat berisiko, ya, untuk masa depan generasi muda maupun kota ini, ya, secara umum, ya. Baik, Ibu Atun dan juga Pak Frans, kita sudah berada di penghujung acara di kesempatan malam hari ini, ya. Waktu yang membatasi kita, namun sebelum menutup perjumpaan kita di malam ini, saya memberikan beberapa menit kepada Ibu dan Bapak sekaligus ke closing statement. Apa harapannya mudah-mudahan perbincangan kita ini menjadi konsumsi yang positif bagi publik di luar sana yang menyaksikan melalui layar kaca terestrial 26 UHF dan juga melalui layar streaming, ya. Saya ke Pak Frans dulu, ya, closing statement Anda. Baik. Pernikahan dini atau pernikahan anak itu akan merugikan anak.
Karena itu kami terus berharap kepada orang tua sebagai faktor utama pendidik pengasuh anak di rumah untuk lebih memperhatikan anaknya, lebih memberikan pola asuh yang positif, lebih menjalankan diskusi, komunikasi yang interaktif dengan anak untuk mencegah pernikahan dini ini. Yang kedua, untuk anak-anak remaja kami, masa remaja adalah masa yang indah, tetapi di situ juga ada masalah kalau mereka itu mulai berpacaran. Dan memang mereka harus mulai belajar untuk belajar sungguh-sungguh dan mengejar cita-citanya dan menargetkan bahwa menikah dilakukan setelah mereka mendapatkan gelar sarjana. Karena menurut kami itu jauh lebih baik dan jauh lebih siap ketika mereka punya usia yang cukup matang ketika mereka menjalankan pernikahan. Mungkin dari kami itu saja, Pak. Dan ya, baik ya, ke Ibu Atun, closing statement Anda, Bu. Iya, saya sangat mengharapkan dengan adanya perwali tentang pencegahan perkawinan anak usia dini ini bisa menjadi semacam acuan yang bisa mempengaruhi perubahan paradigma berpikir kita. Artinya baik masyarakat, keluarga, orang tua, kemudian pihak-pihak terkait lainnya, stakeholder lainnya, bahkan anak sendiri bisa menciptakan perubahan paradigma berpikir bahwa pelaminan itu bukan tempat bermain bagi anak sebenarnya, hanya itu saja. Iya, baik ya, luar biasa ya. Pelaminan bukan tempat bermain ya bagi keluarga di sana, ibu bapak ya, bahwa memang benar anak itu akan menikah, tapi harus benar-benar siap dari sisi usia dan sisi finansial. Sukses dulu baru menikah, kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Frans Charles ya, manajer operasional Wanavisi Indonesia Area Ternate, sudah datang berbagi banyak hal pengalamannya dalam hal mendampingi problem sosial khususnya dalam isu-isu anak yang ada di Kota Ternate maupun Maluku Utara secara keseluruhan ini. Terima kasih sudah banyak berbagi, dan juga Ibu Atun, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate ya, sudah banyak bagi banyak hal ya terkait di kesempatan ini. Intinya adalah anak-anak kita ini adalah anak-anak nanti akan tumbuh kreatif, produktif ya, dan maju ya, dan dengan catatan bahwa kita hindari pernikahan dini ini ya. Mudah-mudahan Perwali tahun 2021 ini bisa memberikan angin segar bagi penekanan angka pernikahan dini di Kota Ternate yang mungkin sangat kita khawatirkan bersama. Saya Ahmad Fikar bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini undur diri dari hadapan Anda pemirsa, dan ikut terus program dialog spesial dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 malam hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.